Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imal Fikri dengan NIM 21110244152, Prodi Teknik Informatika Malam kelas M. Di sini saya akan mengerjakan UAS pemrograman web praktikum. Yang pertama, kode di atas ini merupakan skrip PHP untuk menampilkan tabel data barang yang ada di database. Pertama, skrip tersebut menghubungkan file koneksi untuk terkoneksi dengan database. Kemudian skrip itu tersebut mengeksekusi query select from barang untuk mengambil sebuah data barang dari database. Data barang tersebut kemudian akan ditampilkan dalam tabel HTML di browser. Pada setiap baris tabel terdapat kolom-kolom yang menampilkan nomor, nama barang, harga barang, deskripsi barang, dan aksi. Aksi terdiri dari tombol edit dan tombol hapus. Tombol edit akan mengarahkan ke halaman edit PHP dengan parameter ID yang sama dengan ID barang. Sedangkan tombol hapus akan mengarahkan ke halaman hapus PHP dengan parameter ID yang sama dengan ID barang. Di bagian atas tabel terdapat tombol tambah yang akan mengarahkan ke halaman tambah PHP untuk menambahkan data barang baru di database. Contoh browsernya seperti ini yang akan jadi. Ini bisa kita hapus, bisa kita edit, misalnya kita ganti mie sedap goreng, harganya 2000, sedap rasa goreng. Maka data otomatis update, dan kalau kita mau hapus tinggal hapus, oke. Mau tambah di sini, dan nama kita bisa mie sedap goreng, harga 2000, deskripsi mie goreng. Data sudah disimpan dan masuk di sini. Pertama kita ke koneksi PHP. Pertama, kode ini menyatukan 4 variabel yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang server, username, password, dan kemudian nama database yang akan dibaca, yang akan diakses. Kemudian kode ini menggunakan fungsi MySQL Connect untuk terhubung ke server MySQL dengan menggunakan informasi yang disimpan dan variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya, kode ini menggunakan fungsi MySQL Connect R0 ya, untuk mengecek apakah terdapat kesalahan yang terhubung ke server MySQL dengan menggunakan informasi yang disimpan dalam variabel yang telah ditentukan. Selanjutnya, kode ini menggunakan fungsi MySQL Connect R0 untuk mengecek apakah kesalahan saat terhubung ke server MySQL. Jika terdapat kesalahan, kode ini menampilkan pesan error dengan menggunakan fungsi MySQL Connect Error. Jika tidak ada kesalahan, kode melanjutkan proses selanjutnya. Server, nama server atau alamat IP server MySQL. Biasanya jika Anda menggunakan SAM atau localhost sebagai server, maka Anda menggunakan localhost sebagai nilainya. Username yang digunakan untuk login server MySQL, biasanya default username-nya digunakan adalah root. Password yang digunakan untuk login ke server MySQL, biasanya default username yang digunakan adalah password yang digunakan adalah tidak usah diatur atau dikosongkan saja. DB adalah nama database yang kita buat untuk digunakan. Setelah itu, kode yang di atas menyimpan objek koneksi ke database ke dalam variabel koneksi. Di sini koneksi menyimpan variabel di sini. Kemudian jika terjadi kesalahan saat menggunakan database, maka akan ditampilkan pesan error yang sesuai. Baru kita tambah. Di sini kode di atas merupakan form HTML yang digunakan untuk menambahkan data barang ke database. Form tersebut memiliki input text untuk nama barang, input text untuk harga barang, dan
tombol submit dengan simpan data. Saat tombol submit diklik, maka akan menjalankan perintah PHP di bawahnya. Perintah tersebut untuk menampung data dari inputan form ke dalam variabel nama, harga, dan deskripsi. Kemudian perintah tersebut akan mengeksekusi query untuk menambahkan barang ke database menggunakan perintah insert into. Pastikan urutan nama kolom query sesuai dengan urutan kolom di database. Setelah data berhasil ditambahkan ke database, maka akan menampilkan alert berhasil dan redirect ke halaman indeks PHP. Oke, untuk indeks PHP, kode ini merupakan script untuk menampilkan data barang dari database ke dalam tabel HTML. Pertama, script tersebut memanggil file koneksi untuk terhubung ke database. Kemudian script tersebut mengeksekusi query select from barang untuk mengambil semua data barang dari database. Setelah data barang berhasil diambil, maka script tersebut akan melakukan perulangan untuk menampilkan data barang satu persatu. Setiap baris data barang akan menampilkan sebuah baris tabel HTML dengan menampilkan nama barang, nama harga barang maksud saya, dan deskripsi barang. Di setiap baris tabel juga terdapat dua kolom edit dan hapus. Tombol edit akan mengarahkan halaman edit PHP dan mengirimkan parameter ID barang yang akan diedit. Tombol hapus akan mengarahkan halaman hapus PHP untuk mengirim parameter ID barang yang akan dihapus. Untuk script yang tambah, form tambah di HTML yang digunakan untuk menambah data baru ke database. Form tersebut terdiri dari input text untuk nama barang, input text untuk nama harga, dan text area untuk deskripsi barang. Saat tombol simpan data diklik, script PHP akan di bawahnya akan dijalankan. Script tersebut menampung data dari form ke dalam variabel nama harga dan deskripsi, nama, harga, dan deskripsi. Kemudian script tersebut mengeksekusi query insert into barang, nama, harga, deskripsi. Values-nya nama, harga, deskripsi untuk menambahkan data baru di database. Setelah data berhasil dipindahkan ke database, script tersebut akan menampilkan alert berhasil dan redirect ke halaman indeks PHP. Untuk edit PHP, ini form HTML di atas merupakan form yang digunakan untuk mengedit data barang di database. Form tersebut terdiri dari input text untuk nama barang, input text untuk harga barang, dan text area untuk deskripsi barang. Form tersebut juga menampilkan data barang yang akan diedit, yaitu data barang dengan ID yang sama dengan ID yang dikirimkan melalui parameter get. Saat tombol update itu diklik, script PHP di bawahnya akan dijalankan. Script tersebut menampung data dari form ke dalam variabel ID, nama, harga, dan deskripsi. Kemudian script tersebut mengeksekusi query update barang set, nama, harga, deskripsi where ID untuk mengubah data barang di database. Setelah berhasil diupdate atau diubah, script tersebut akan menampilkan alert berhasil dan redirect ke halaman indeks PHP. Untuk hapus itu mengeksekusi query delete from barang where ID dengan ID yang dikirim melalui parameter get. Setelah data berhasil dihapus, script tersebut akan menampilkan alert berhasil dan redirect ke halaman indeks PHP. Sekiranya itu saja yang bisa saya presentasikan dari tugas UAS ini, yaitu praktikum 15 Core PHP. Sekian, kiranya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.